Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Arisa Fikri dari kelas 1 SDN Madrasah Muallimin Mualliman Nazatul Tulab Rajan Caplong Sampang. Di sini saya mendapat tugas dari pondok pesantren untuk mewawancarai orang tua. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Mama. Bagaimana suka duka merawat saya dari kecil hingga besar? Iya, suka dukanya dari kecil itu kebetulan Naila itu tidak rewel sama sekali, nggak repot. Jadi ini saya punya fotonya ya. Nih fotonya lucu sekali. Ini waktu Naila umur, ini baru 1 tahun. Seperti ini fotonya. Ini waktu umur 1 tahun. Dia itu apa ya? Cool aja dari kecil bawaannya dan nggak rewel. Ini udah umur 2 tahun seperti ini, dan ini juga waktu masih kecilnya seperti ini. Ini umur 1 tahun. Nah, ketika menginjak TK, Naila dari TK udah mandiri. Dia udah nggak mau diantar, kebetulan TK-nya di depan rumah. Dari umur 2 tahun dia sudah sekolah TK, dan ketika umur 4 tahun dia protes sama mamanya pengen pindah sekolah karena di TK yang lama dia diajarin nyanyi aja. Akhirnya dipindahkan ke TK yang TK negeri pada umur 4 tahun. Kebetulan TK-nya juga dekat sama rumah kami, sekitar berapa meter? Sekitar 1 kilometer ya. TK negeri Pembina. Dia nggak mau diantar. Pernah dia berangkat sekolah diantar sama mamanya, marah-marah. Nggak mau, aku mau berangkat sendiri. Dia seperti itu. Dari kecil memang sudah biasa mandiri Naila. Dan setelah menginjak SD itu dia sudah kelas 3 SD udah pintar masak-masak. Jadi dari kelas 3 SD dia udah sering bantuin mamanya di dapur. Kelas 4 SD udah mulai nyoba buat di dapur, udah bikin makanan-makanan. Memang saya sengaja biarkan untuk menyalurkan hobinya dia. Selain hobi masak, dia juga hobi jualan. Kebetulan ayahnya juga wira swasta, berdagang. Jadi mungkin darahnya dia mengalir dari darah ayahnya. Dari kecil pernah pada saat TK, dia itu ngambek sama mamanya, terus mau kabur dari rumah, bawa tas, bawa koper, dia kabur ke rumah bundanya, ke rumah budenya. Jadi di satu rumah dia buat bingung sama Naila karena dikira hilang. Ternyata dia kabur minggat ke rumah bundanya, ke rumah budenya. Di usia masih TK dia sudah berani minggat. Dan cita-cita sejak kecil Naila memang mandiri. Dari kecil dia memang sudah mandiri. Dia suka masak. Jadi dari kecil dia sudah punya cita-cita, kalau aku sudah besar nanti pengen punya restoran, aku pengen jadi chef, dan seperti itu. Dan ketika sudah kelas 5 SD, dia sudah punya penghasilan sendiri. Dia bisa jualan online dan ditekuninya sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD jualannya lumayan banyak, bisa dapat ratusan dari jualannya. Dan karena melihat perkembangannya seperti itu, jadi kami selaku orang tua akan mengarahkan minat dan bakatnya untuk mungkin dia nanti setelah kuliah akan masuk ke tata boga atau yang sekiranya untuk menambah kemampuan dia, mengasah kemampuan dia di bidang yang dia suka. Misalnya dia masuk tata boga, nantinya mungkin akan punya restoran dan usaha sendiri. Begitu harapan kami sebagai orang tua. Dan karena perkembangan zaman yang sudah nggak karuan seperti sekarang ini, kami orang tua, selaku orang tuanya, untuk SMP-nya ingin mendidik dia di pondok pesantren. Kebetulan anaknya juga mau dan kami tidak pernah memaksakan, karena sejak SD kami sudah menekankan nanti kalau SMP wajib mondok. Jadi ketika dia sudah lulus SD, dia sudah nggak kaget lagi kalau dia dipondokkan. Untuk pondok pesantren kami sempat survei di daerah Madura. Alhamdulillah kami sangat mempercayakan pendidikan kami, anak kami di pondok pesantren Nazatul Tulab, tepatnya di Caplong.
dan kiainya Kiai Muafi. Kebetulan dulu juga bapak kiainya juga pernah kenal sama kakeknya. Nah, gitu ceritanya sampai mondok. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada beberapa pesan yang ingin Mama sampaikan. Ya, pesan-pesannya harapan Mama dan Ayah dengan Naila mondok yang Mama inginkan akhlaknya terjaga, karena percuma kita pinter tapi tidak berakhlak. Sekarang ini banyak sekali orang pinter tapi tidak berakhlak dan bermoral. Jadi kami sangat menekankan, sangat mengharapkan memondokkan anak kami di sana, moral anak kami, etika anak kami, terutama agamanya bisa tertata, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan kami. Jadi mohon bimbingannya untuk ustadz, ustadzah yang membimbing anak kami. Mohon kesabarannya untuk membimbing agar anak kami tetap istiqomah, agar menjadi anak yang soleha sesuai dengan harapan kami. Terima kasih sekali atas bimbingannya dan mohon maaf apabila anak kami selama di pondok melakukan pelanggaran. Cukup sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.